Selamat datang di Didi TV, sebuah kanal pribadi yang mengajak kita semua memahami tentang diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Emergent literacy, muatan literasi dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebelum membahas tentang apa muatan yang akan diberikan dalam pengembangan literasi dini, ada baiknya kita tinjau kembali Visi Pendidikan Indonesia 2035 walaupun masih berupa draft. Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Terlepas dari kontroversi ketiadaan kata agama dalam visi pendidikan tersebut, pembelajar seumur hidup yang dimaksudkan dalam visi tersebut pasti manusia Indonesia yang belajar dari awal kelahirannya atau usia dini. Namun, apakah peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 telah memberikan porsi yang cukup terhadap pendidikan usia dini walaupun target angka partisipasi pendidikan pra-sekolah pada tahun 2035 adalah 85% dengan kondisi sekarang 39%. Bila kita cermati kecenderungan atau tren pertumbuhan penduduk Indonesia hari ini, terlihat bahwa pada tahun 2035 nanti penduduk Indonesia memang didominasi oleh populasi berusia 65 tahun ke atas. Namun 10 tahun berikutnya menjelang 100 tahun Indonesia, populasi Indonesia didominasi oleh mereka yang berusia dini 0-5 tahun pada hari ini. Merekalah yang sedang mengambil alih estafet kepemimpinan negeri ini. Oleh karena itu, kalau kita memang sungguh-sungguh ingin memotong mata rantai kebodohan dan kemiskinan masa depan, maka porsi kebijakan untuk pendidikan dan literasi dini harus jauh lebih signifikan dari sebelumnya. Saudara, seperti yang sudah disinggung pada edisi sebelumnya, aspek yang paling penting dalam literasi dini atau emergent literacy adalah muatan, konten, atau isi pendidikan dan pembelajaran usia dini. Sebagaimana diungkapkan oleh hampir semua teori atau aliran pendidikan, bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, seperti kertas putih kosong. Lingkungannya lah, khususnya orang tua, yang menentukan goresan atau karakter apa yang akan dibentuk di dalam otak dan hati yang disebut dengan kolbu seorang anak. Kendati pun ada yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan dengan potensi sendiri-sendiri yang kita sebut sebagai bakat atau watak. Perlu kita kenang apa yang disampaikan oleh Muhammad Syafi'i, pendiri INS Kayu Tanam, bahwa mangga memang manis, tapi jangan berharap semua buah menjadi mangga. Berharaplah semua buah menjadi manis. Ungkapan luar biasa ini mengingatkan kita bahwa setiap anak dilahirkan dengan potensi berbeda-beda. Kitalah yang menjadikan setiap anak menjadi manusia paripurna. Pertanyaan inti kita pada edisi ini adalah, apa muatan atau konten yang mesti diisi, digoreskan, atau disemaikan pada anak usia dini sebagai muatan pengembangan emergent literacy atau literasi dini? Merujuk pandangan pengembang konsep emergent literacy, ada 4 komponen yang harus dikembangkan pada masa pengembangan emergent literacy atau literasi dini, walaupun ada yang memperkenalkan 7 komponen. Pertama adalah kesadaran anak terhadap bunyi yang mencakup keterampilan mendengar, mengenali, dan memanipulasi bunyi bahasa atau speech sound yang disebut dengan phonological awareness atau phonemic awareness. Kedua adalah kosakata atau vocabulary
Ketiga adalah kesadaran anak terhadap simbol tulisan, huruf atau alfabet yang disebut dengan print awareness, dan kemampuan anak menghubungkan bunyi bahasa tersebut dengan simbol-simbol atau rangkaian huruf tersebut disebut dengan fonik. Dan keempat adalah kemampuan anak menggunakan tangan mereka untuk menggores, mencoret, atau menciptakan simbol-simbol dalam bentuk tulisan yang disebut dengan emergent writing atau menulis dini. Kesadaran fonologis atau phonological awareness didefinisikan sebagai sensitivitas atau kesadaran eksplisit seorang anak terhadap struktur fonologis atau bunyi bahasa pada sebuah kata dalam sebuah bahasa. Sensitivitas inilah yang kemudian menjadi basis atau fondasi kesadaran anak terhadap hubungan antara bahasa lisan dan bahasa tulisan. Banyak penelitian melaporkan keterkaitan positif antara tingkat sensitivitas anak terhadap bunyi bahasa pada usia dini dengan kemampuan membaca pada masa usia remaja dan dewasa. Pada dasarnya, bunyi bahasa terdiri dari dua jenis. Pertama adalah bunyi yang dihasilkan dengan posisi alat ucap yang tidak menghalangi udara yang keluar dari mulut manusia, yang dikenal sebagai vowel atau bunyi vokal, bukan huruf vokal. Posisi alat ucap seperti ini bisa menghasilkan bunyi vokal tunggal seperti A, I, E, O, U, atau bunyi gabungan karena pergeseran posisi alat ucap yang disebut sebagai diftong seperti I, Au, Oi, Eu, Au, Ai, dan lain-lain. Bahkan dalam bahasa tertentu, gabungan bunyi ini bisa lebih dari dua. Kedua adalah bunyi yang dihasilkan dengan posisi alat ucap yang mengganggu atau menghalangi udara yang keluar dari mulut, yang disebut dengan konsonan. Jika udara tersebut disalurkan ke rongga hidung, maka akan lahirlah bunyi nasal seperti n, atau n. Namun jika udara tetap bertahan dalam rongga mulut, maka bunyi akan keluar tergantung pada proses pelepasan udara, artikulator yang terlibat, dan titik artikulasi pelepasan udara tersebut. Bila udara keluar dengan proses letusan pada bibir, maka bunyi yang akan dihasilkan adalah p atau b yang disebut bunyi bilabial. Bila udara yang keluar dengan proses gesekan, desekan, dan letusan pada ujung lidah dan pangkal gigi, maka bunyi yang akan keluar adalah t atau d. Sekurang-kurangnya ada 18 titik pada rongga mulut manusia, mulai dari kerongkongan sampai bibir, yang bekerja sama menghasilkan berbagai bunyi ujar yang kita dengar setiap hari. Namun pada kesempatan ini kita tidak hendak membahas semua itu, karena kita hanya berfokus pada membangun kesadaran anak usia dini terhadap bunyi ujar. Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa hewan juga memproduksi bunyi dari rongga mulutnya atau hidungnya. Namun kenapa mereka tidak mampu berbicara seperti manusia? Di mana letak perbedaan antara manusia dan hewan dalam hal berbicara? Memang mereka juga berbahasa kalau kita beranggapan bahwa bahasa adalah alat komunikasi atau alat penyampaian pesan. Sadarkah kita bahwa manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menggabungkan atau merangkai dua jenis bunyi yang diproduksi oleh alat ucap manusia tersebut, vowel dan konsonan, vokal dan konsonan, sehingga menjadi rangkaian bunyi yang bermakna yang kita sebut dengan kata. Bunyi O umpamanya bila dirangkaikan dengan bunyi P, maka akan menjadi bunyi op. Jika dirangkaikan lagi dengan bunyi A, akan menjadi bunyi opa. Jika ditambahkan lagi dengan bunyi T di depan dan bunyi N di belakangnya, maka akan menjadi kata topan. Begitulah proses manusia menciptakan kata yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
Allah yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, Dia menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, Mengajarnya pandai berbicara. 'Allamahul bayan. Maha suci Allah yang telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Lalu, bagaimana menumbuhkan kesadaran anak usia dini terhadap bunyi-bunyi bahasa dan bagaimana melatih kemampuan mereka memanipulasi bunyi tersebut sehingga menghasilkan rangkaian bunyi yang bermakna yang kita sebut sebagai kata. Pada beberapa masyarakat Indonesia, penumbuhan kesadaran terhadap bunyi bahasa dan kemampuan memanipulasi bunyi tersebut pada anak usia dini dilakukan dengan mengajak atau merangsang mereka memberikan respon terhadap bunyi yang diucapkan oleh orang tua. Dalam masyarakat Minangkabau dan sekitarnya dikenal dengan praktek menjujai. Ada juga yang menyebut dengan istilah mengagah anak. Namun praktek ini sering dilakukan dengan tidak berpola atau tidak sistematis karena mereka memang melakukan hal ini dengan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua mereka generasi sebelumnya. Hendaknya pakar literasi dini menyediakan panduan pengembangan kesadaran bunyi bahasa terhadap anak usia dini. Secara umum kita memahami bahwa untuk menumbuhkan sebuah keterampilan termasuk kesadaran terhadap bunyi pada anak usia dini dimulai dari yang paling sederhana seperti memanipulasi bunyi vokal dan konsonan sederhana seperti ma, pa, oma, opa, apa, mama, papa, udah, dan sebagainya. Kemudian secara perlahan bergerak ke rangkaian bunyi yang lebih rumit dan lebih sulit seperti mata, kuda, gula, tata, suka, dan seterusnya sampai anak akrab dengan rangkaian bunyi bahasa tersebut. Pengenalan bunyi bahasa terhadap anak usia dini sebaiknya dilakukan dalam rangkaian sebuah kata yang bermakna dan dekat dari lingkungan anak-anak. Walaupun proses ini sudah berlangsung secara alamiah, namun intervensi diperlukan untuk meningkatkan kualitas literasi dini anak-anak. Yang tidak kalah pentingnya adalah cara atau gaya mengucapkan bunyi bahasa yang mencakup intonasi, nada, tekanan suara, irama, dan lain-lain yang dikenal sebagai aspek suprasegmental. Cara atau gaya ini akan menentukan perilaku anak dalam berbicara pada usia-usia selanjutnya. Pada saat anak telah memperlihatkan respons, ajaklah dia berbicara seperti kita berbicara dengan orang dewasa, namun dengan tempo yang lebih lambat dan artikulasi yang jelas. Jangan membiasakan anak mendengar artikulasi kata atau bunyi yang salah dan tidak jelas. Gunakanlah bahasa ibu secara alamiah, karena bahasa ibulah yang paling dekat dengan rujukan makna kata yang digunakan. Pada tahap ini sebenarnya kita sudah masuk pada komponen kedua emergent literacy atau literasi dini, yakni kosakata atau vocabulary.